Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Saputra, nomor induk mahasiswa 2112039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan tentang profil matching dengan judul Pemilihan Karyawan Terbaik menggunakan metode profil matching. Di sini sudah ada kriteria, ada 3 kriteria, yaitu aspek sikap kerja, aspek kepribadian, dan aspek tanggung jawab. Dengan subkriteria dari aspek sikap kerja, kejujuran, kemampuan, bobot nilainya yaitu 60% dan 40%. Untuk core faktornya yaitu kejujuran, dan untuk second faktornya kemampuan. Aspek kepribadian yaitu subkriterianya kepatuhan dan penampilan dengan bobot nilai 70% dan 30%. Aspek tanggung jawab kehadiran tepat waktu dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dengan bobot nilai 50%. Untuk tabel core faktor dan second faktornya, untuk aspek sikap kerja yaitu kepribadian, aspek sikap kerja untuk core faktornya kejujuran, dan second faktornya yaitu kemampuan. Untuk kepribadian yaitu core faktornya kepatuhan dan second faktornya penampilan. Dan untuk aspek tanggung jawab, untuk core faktornya itu kehadiran tepat waktu dan second faktornya ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Dari ketiga kriteria ini, untuk kriteria pertama yaitu aspek sikap kerja, untuk kedua itu dengan bobot nilai 40%, aspek sikap kepribadian 30%, dan aspek tanggung jawab dengan bobot nilai 30%. Aspek sikap kerja yaitu yang pertama yaitu kejujuran dengan parameter jujur, kurang jujur, dan tidak jujur dengan skor jujur 3, kurang jujur 2, dan tidak jujur 1. Parameter untuk yang kedua yaitu kemampuan, yaitu parameternya mampu, kurang mampu, dan tidak mampu dengan skor 3, 2, 1. Aspek kepribadian yaitu kepatuhan dengan subkriteria kepatuhan dengan parameter patuh, kurang patuh, dan tidak patuh dengan skor 3, 2, 1. Sama juga untuk penampilan, untuk parameternya sangat rapi, dan tidak rapi, untuk skornya 3, 2, 1. Aspek tanggung jawab yang pertama yaitu kehadiran tepat waktu dengan parameter tepat waktu, kurang tepat waktu, dan tidak tepat waktu 3, 2, 1. Untuk parameternya yaitu yang terakhir subkriterianya menyelesaikan tugas, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, yaitu parameter tepat waktu, kurang, terlambat dengan skor 3, 2, 1. Setelah itu kita tentukan tabel berdasarkan penilaian kriteria dengan 5 alternatif, yaitu Asril, Aji, Zikri, Deni, dan Devara. Untuk sikap kerja dari kejujuran Asril yaitu 3, 2, 3, 2, 2. Untuk kemampuannya 2, 3, 3, 1, 2. Kepatuhan yaitu 2, 3, 2, 3, 3. Penampilan 1, 2, 3, 2, 1. Kehadiran tepat waktu 3, 3, 2, 2, 2. Dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas 3, 1, 2, 3, 2. Yaitu tabel pemetaan gapnya dengan profil kriteria 2, 4, 1, 5, 3, dan 2. Cara mencari dari profil kriteria dengan cara 3 dikurangkan dengan 2 hasilnya 1. Selanjutnya untuk kemampuan 2 dikurang 4 min 2, 2 dikurang 1, 1 dikurang 5 min 4, 3 dikurang 3, 0, dan 3 dikurang 2, 1. Sama caranya seperti yang tadi. Untuk selanjutnya caranya sama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya untuk tabel pembobotan itu kita melihat dari yang ada di modul. Untuk 1 yaitu nilainya 5,5, untuk 0 nilainya 6, untuk 1 5,5, 0, 6. Kita samakan dengan yang ada di modul, nilai dari profil kriteria yang telah ditemukan tadi. Maka didapatkan hasil tabel pembobotannya yaitu seperti berikut. Untuk mencari nilai perhitungan core faktor dan second faktor, untuk dengan cara yaitu kejujuran
Dengan cara seperti ini bisa menggunakan rumus sama dengan B58 dikali dengan L57. Untuk itu kita F4 kan karena dia nilainya tetap di sini. Maka didapatkan hasil 3,3. Untuk kemampuan juga sama seperti itu karena dia second factor. Jadi dengan cara C58 dikali 40% L58 terus kita F4 kan, maka didapatkan hasil 1,6. Dapatkan hasil 1,6. Untuk selanjutnya caranya sama seperti itu, tidak ada perbedaan, kita cari saja, maka didapatkan hasil seperti ini. Untuk kejujuran 3,3, 3,6, 3,3, 3,6 dan 3,6, seperti itu semua caranya. Selanjutnya kita cari untuk nilai perhitungan total dengan cara yaitu sub kriteria pertama ditambahkan dengan sub kriteria kedua. Jadi 3,3 ditambah 1,6 dapatkan hasil 4,9. Bisa menggunakan rumus sama dengan B67 ditambah C dengan 67. Setelah itu bisa kita tarik saja ke bawah, maka didapatkan seperti ini hasilnya. 5,6, 5,3, 4,8 dan 5,2. Selanjutnya untuk kriteria kedua caranya sama seperti itu, dan untuk kriteria 3 caranya juga sama seperti itu. Dan untuk menentukan hasil akhir atau ranking, maka dengan cara yaitu sama dengan L84 kita F4 kan 40% karena kriteria pertama itu diambil bobot nilainya 40%, untuk kriteria kedua 30% dan untuk kriteria ketiga 30%. Karena nilainya tetap, jadi L84 kita F4 kan dikali dengan B76, maka hasilnya 1,96, maka dapat kita tarik ke bawah, maka dapat hasil seperti ini. Untuk cara kedua caranya sama yaitu L86 kriteria kedua, L86 kita F4 kan dikali D76, maka didapatkan hasil 1,35. caranya sama, kita tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Dan untuk kriteria ketiga caranya sama dengan L88 kita F4 kan dikali dengan F76, maka hasilnya 1,725. dapat kita tarik ke bawah seperti ini. Dan untuk nilai total dengan rumus yaitu sama dengan sum, kita blok ketiga tabel ini, ketiga kolom ini, enter dari B85 sampai G85, maka dapatkan hasil 5,02. kita tarik ke bawah, maka didapatkan hasil nilai total seperti ini. Kita lihat dari kelima nilai total ini, maka kita lihat siapakah nilai yang paling tinggi, yaitu ada pada kolom yang ketiga, baris ketiga, yaitu ada pada Zikri. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu jadi dari kelima karyawan di atas, dari kelima karyawan ini Asril, Aji, Zikri, Deni, dan Nevara, maka yang berhak untuk mendapatkan predikat karyawan terbaik adalah Zikri, karena dengan nilai 5,285 lebih tinggi dibandingkan Aji 5,105, lebih tinggi dari Asril 5,02, lebih tinggi dari Devara 4,855, dan lebih tinggi dari Deni 4,71. Sekian penjelasan dari saya mengenai profil matching tentang karyawan terbaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.